Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa la alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Dr. Helnanalis MPD yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Taufikul Hakim dengan NIM 2312177, kelas PAI 4C. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan mengenai pengertian evaluasi kurikulum, tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi kurikulum, langkah-langkah evaluasi kurikulum, strategi evaluasi kurikulum, dan juga model-model daripada evaluasi kurikulum. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai pengertian evaluasi kurikulum. Secara etimologi, evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai sendiri dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir, yang bermakna penilaian atau evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-takdir at-tarbiyah, yang diartikan juga sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Hamid Hasan. Beliau mengartikan evaluasi yaitu sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Tyler juga menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau terrealisasikan. Ari Kunto juga, seorang ahli, menilai adalah sebuah proses pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk sehingga dapat dikatakan bersifat kualitatif. Ari Kunto juga menambahkan bahwa evaluasi ini merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan ini sudah tercapai, yang kemudian dipakai sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu dalam pengertian yang lebih luas seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hilda Taba, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang berkaitan dengan proses dan pengembangan individu anak didik. Kurikulum ini merupakan seperangkat rencana yang menjadi pedoman dan pegangan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan demikian, pengertian evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau dijalankan. Atau juga evaluasi kurikulum ini adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan evaluasi kurikulum.
Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai aspek. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan suatu program. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan acuan dan gambaran programnya ke depan. Sementara itu, menurut seorang ahli yang bernama Ibrahim, diadakannya evaluasi kurikulum ini dimaksudkan untuk keperluan sebagai berikut, di antaranya. Yang pertama, perbaikan program peranan evaluasi, di mana evaluasi kurikulum ini dipandang sebagai proses dan hasil yang relevan untuk dijadikan acuan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan. Yang kedua, sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, karena evaluasi kurikulum ini menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dari pengembang kurikulum kepada pihak-pihak yang bersangkutan, di antaranya pemerintah, orang tua, pelaksana, satuan pendidikan, masyarakat, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Selanjutnya juga yang ketiga, sebagai penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum ini dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan, yaitu apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada, dan dalam kondisi yang bagaimana, serta dengan cara yang bagaimana pola kurikulum baru ini akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Tujuan evaluasi yang tercantum dalam Permendiknas nomor 159 tahun 2004 pasal 2 mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, menilai kesesuaian antara ide atau konsep dasar dari kurikulum dengan desain kurikulum yang telah disusun. Yang kedua, evaluasi juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dua desain kurikulum dengan dokumen resmi kurikulum yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara dokumen kurikulum dengan implementasi kurikulum di lapangan. Dan yang terakhir, evaluasi juga bertujuan untuk menilai kesesuaian antara ide kurikulum, hasil yang dicapai oleh siswa, dan dampak yang dihasilkan oleh kurikulum tersebut secara keseluruhan. Sementara menurut seorang ahli yang bernama Arifin, tujuan evaluasi kurikulum ini lebih menekankan pada aspek keefektifan dan efisiensi sistem kurikulum secara menyeluruh. Hal ini juga meliputi penilaian terhadap berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, lingkungan pembelajaran, dan sistem penilaian. Dengan kata lain, evaluasi kurikulum ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien sistem kurikulum dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum dalam konteks ini menjadi alat penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di lapangan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar siswa. Selanjutnya, fungsi evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum telah banyak disebutkan oleh para ahli terkemuka seperti Tyler, Kornbeck, dan Scraven. Ketiga ahli ini secara berurutan memberikan pandangan mereka mengenai fungsi daripada evaluasi kurikulum. Dalam pandangan ide-ide, ada beberapa ahli yang emang memunculkan sebagai tanda pengkritikan terhadap ahli sebelumnya. Tetapi bukan berarti pandangan ahli sebelumnya adalah salah secara keseluruhan, melainkan hanya beberapa bagian yang emang tidak sepaham antara ahli sebelumnya dengan ahli sesudahnya. Jadi tidak ada salahnya untuk memperdalam pandangan ketiga ahli tersebut untuk
menambah wawasan mengenai fungsi evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi yang pertama dikemukakan oleh Taylor 1949. Ia menyebutkan bahwa hasil evaluasi adalah untuk memperbaiki kurikulum. Dalam pendapat tersebut, belum terlihat jelas suatu konsepsi fungsi evaluasi yang bulat. Kemudian Corbeck tahun 1963 dalam tulisannya yang berjudul Course Improvement Through Evaluation menyebutkan ada dua fungsi evaluasi kurikulum yang berbeda, yaitu memberikan bantuan untuk memperbaiki kurikulum dan juga untuk memberikan penghargaan. Tetapi sebagaimana yang tertera dalam judul tulisan tersebut, bagi Corbeck pada waktu itu yang lebih penting ialah fungsi evaluasi dalam menemukan aspek-aspek kurikulum yang harus diperbaiki. Sedangkan fungsi evaluasi untuk memberikan penghargaan kepada program yang sudah ada di lapangan hanya sebagai fungsi dampak bawaan. Selanjutnya, manfaat evaluasi kurikulum. Secara umum, manfaat evaluasi kurikulum dapat dikelompokkan berdasarkan sasarannya, yaitu yang pertama, bagi guru. Evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah berhasil ataukah tidak. Selanjutnya, bagi pengguna kebijakan. Evaluasi kurikulum berguna untuk menilai sejauh mana kurikulum itu telah dilaksanakan oleh semua sekolah, apakah berhasil ataupun tidak. Dan yang ketiga, bagi orang tua dan masyarakat. Evaluasi kurikulum berguna untuk menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum yang telah dilaksanakan, dan itu menunjukkan hasil nyata yang sesuai dengan harapan dan aspirasi bagi para orang tua dan juga masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga pendapat lain mengenai manfaat daripada evaluasi kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, yaitu untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Sedangkan menurut Dr. Sukiman, manfaat evaluasi kurikulum ini meliputi memperbaiki substansi atau isi kurikulum, memperbaiki implementasi kurikulum, dan juga memperbaiki pengaruh daripada kurikulum. Selanjutnya, langkah-langkah evaluasi kurikulum. Yang pertama, 1. Perencanaan evaluasi. Langkah yang pertama dalam evaluasi kurikulum adalah merencanakan proses evaluasi secara matang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu meliputi: yang pertama, apakah evaluasi bertujuan untuk menilai keseluruhan kurikulum atau hanya fokus pada komponen tertentu seperti metode pembelajaran, materi ajar, atau sistem penilaian. Yang kedua yaitu mengidentifikasi stakeholder. Siapa saja yang terlibat dalam proses evaluasi, seperti guru, siswa, orang tua, dan pihak administrasi. Yang ketiga yaitu menciptakan indikator keberhasilan. Kriteria apa yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan kurikulum, seperti hasil ujian, kepuasan siswa, atau ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Data yang relevan dan akurat diperlukan untuk mengevaluasi kurikulum. Ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan, seperti yang pertama, survei dan kuesioner. Mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua mengenai pengalaman mereka dengan kurikulum. Selanjutnya, yang kedua, observasi kelas. Melihat langsung bagaimana kurikulum ini diimplementasikan dalam sebuah pembelajaran. Dan yang ketiga, analisis dokumen. Meninjau silabus, rencana pembelajaran, dan hasil ujian untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang terakhir, wawancara. Mendapatkan pandangan mendalam dari para pemangku kepentingan seperti guru dan siswa.
Langkah selanjutnya yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum. Teknik analisis data ini dapat digunakan meliputi yang pertama analisis kuantitatif, menggunakan statistik untuk menilai hasil ujian atau survei seperti misalnya menghitung rata-rata nilai ujian atau prosedur atau persentase kepuasan siswa. Nah, begitu. Selanjutnya, analisis kualitatif, menafsirkan data dari wawancara atau observasi untuk memahami konteks yang lebih mendalam, seperti misalnya mengidentifikasi tema umum dari lapangan siswa mengenai metode pembelajarannya. Dan langkah selanjutnya yaitu pelaporan hasil evaluasi. Hasil analisis data harus disusun dalam laporan yang jelas dan komprehensif. Laporan ini juga mencakup beberapa hal seperti misalnya temuan utama, apa saja kekuatan dan kelemahan yang ditemukan dalam kurikulum. Selanjutnya, rekomendasi langkah apa yang diperlukan atau yang diambil untuk meningkatkan kurikulum seperti memperbarui materi ajar atau meningkatkan pelatihan guru. Yang terakhir, implikasi bagaimana temuan ini akan mempengaruhi praktik pembelajaran di masa depan. Dan langkah yang terakhir yaitu implementasi perbaikan. Langkah terakhir ini adalah mengimplementasi rekomendasi yang dihasilkan daripada evaluasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini meliputi yang pertama, mengembangkan rencana aksi, menentukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kurikulum seperti mengadakan pelatihan guru atau memperbarui materi ajar. Selanjutnya, pelatihan guru. Memastikan guru memahami perubahan yang dilakukan dan siap mengimplementasikannya dalam sebuah pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mentoring dan evaluasi lanjutan, memantau dampak perubahan dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kurikulum ini tetap relevan dan efektif. Selanjutnya, strategi evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum pendidikan yang paling tepat dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, diantaranya 1. Penilaian komprehensif. Evaluasi komprehensif ini mencakup penilaian aspek pengetahuan sikap dan keterampilan yang dihasilkan oleh kurikulum. Evaluasi komprehensif ini dapat dilakukan melalui penilaian terhadap materi pembelajaran, metode pengajaran, serta hasil belajar siswa. Penilaian komprehensif dalam strategi evaluasi kurikulum pendidikan ini berarti bahwa penilaian ini harus mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini tidak hanya memfokuskan pada pengetahuan fakta saja, akan tetapi juga pada sikap dan keterampilan yang diharapkan dapat dihasilkan oleh kurikulum kepada siswa. Dan berikut ini adalah beberapa aspek yang tercakup tepatnya dalam penilaian komprehensif. Yang pertama yaitu ada penggunaan multiple method. Jadi, selain melibatkan penilaian terhadap materi pembelajaran dan hasil belajar siswa, evaluasi kurikulum pendidikan juga dapat menggunakan multiple method untuk mengukur pemahaman dan aplikasi siswa terhadap ajaran pendidikan. Metode yang dapat digunakan antara lain adalah observasi langsung, analisis karya tulis siswa, serta ujian lisan. Selanjutnya, analisis data. Evaluasi kurikulum pendidikan dengan analisis data adalah proses di mana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menilai efektivitas kurikulum tersebut dan membuat keputusan yang berinformasi untuk perbaikan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini. Dengan menggunakan analisis data sebagai bagian dari evaluasi kurikulum pendidikan juga dapat
mengidentifikasi area-area di mana kurikulum pendidikan berhasil dan di mana masih diperlukan perbaikan. Dengan demikian, proses evaluasi kurikulum ini dapat menjadi lebih terarah dan efektif dalam memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Bahan ajar merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, pengembangan bahan ajar harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Bahan ajar pendidikan harus mencakup petunjuk belajar, kompetensi yang harus dicapai, materi pembelajaran, latihan, dan penilaian. Selain itu juga, bahan ajar pendidikan dapat dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti misalnya aplikasi glosarium Islam bagi pendidikan agama Islam gitu. Dan juga infografis dan lain-lain. Pengembangan bahan ajar pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran dapat menjadi salah satu strategi evaluasi kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan bahan ajar yang efektif dan menarik. Dan juga diharapkan dapat meningkatkan minat, motivasi, dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu model-model evaluasi kurikulum, model CIP dan model Taylor. Yang pertama, model CIP. Evaluasi model CIP, konteks, input, proses, and product, pertama kali ditawarkan oleh Staplebeam. Kemudian Staplebeam mengembangkan model evaluasi CIP pada tahun 1966. Staplebeam yang dikutip oleh Wirawan menyatakan model evaluasi CIP ini merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek, program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Staplebeam dalam bukunya Education, Evaluation, and Decision Making yang dikutip Daryanto menggolongkan sistem pendidikan atas 4 ruang lingkup, yaitu konteks, input, proses, and product, atau disebut juga dengan model CIPS. Adapun jenisnya dijelaskan oleh Staplebeam sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi konteks. Evaluasi konteks ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Evaluasi konteks utamanya mengarahkan pada identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi. Tujuan pokok dari evaluasi konteks ini adalah menilai seluruh keadaan organisasi, mengidentifikasi segala bentuk kelemahannya, menginvertasi kekuatannya yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kelemahannya, mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi organisasi dan mencari solusi-solusinya. Evaluasi konteks juga bertujuan untuk menilai apakah tujuan-tujuan dan prioritas Evaluasi konteks juga bertujuan untuk menilai apakah tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan untuk memenuhi keseluruhan dan kebutuhan-kebutuhan pihak yang menjadi sasaran organisasi. Selanjutnya, evaluasi input. Evaluasi ini mengidentifikasi problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas, dan membentuk kelompok-kelompok pemakai untuk lebih luas menilai tujuan, prioritas, dan manfaat dari program. Menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk fasibilitas dan efisiensi dan
dan juga potensi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Evaluasi input ini yang terpenting dimaksudkan untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Evaluasi input juga mencari hambatan dan potensi sumber daya yang tersedia. Tujuan utamanya ialah membantu klien mengkaji alternatif-alternatif yang berkenan dengan perkataan lain. Evaluasi input berfungsi untuk membantu klien menghindari inovasi-inovasi yang sia-sia dan diperkirakan akan gagal atau sekurang-kurangnya menghambur-hamburkan sumber daya. Yang selanjutnya evaluasi proses. Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf pengguna dan menginterpretasikan manfaatnya. Evaluasi proses ini dapat meninjau kembali rencana organisasi dan evaluasi terdahulu untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari organisasi yang harus dimonitor. Dan di sini yang mesti diingat adalah bahwa evaluasi proses terutama bertujuan untuk memastikan prosesnya penyimpangan dari rencana semula dijelaskan. Fungsi utama dari evaluasi proses adalah memberikan masukan yang dapat membantu staf organisasi menjalankan program sesuai dengan rencana, atau mungkin juga bahkan memodifikasi rencana yang ternyata buruk. Pada gilirannya, evaluasi proses menjadi sumber informasi yang vital untuk menafsirkan hasil-hasil evaluasi produk. Dan yang terakhir, evaluasi produk. Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih jelasnya, evaluasi produk bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan sasaran program. Penilaian tentang keberhasilan program atau organisasi ini dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat secara individual atau kolektif dan kemudian dianalisis, yang artinya keberhasilan atau kegagalan program dianalisis dari berbagai sudut pandang. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi model CHIEF yang dikemukakan oleh Sapelbim tidak hanya mengevaluasi hasil saja, akan tetapi dari seluruh aspek, antara lain aspek konteks, input, proses, and product, sehingga penilaian yang dilakukan bersifat kompleks atau menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu model black box Taylor. Model Taylor dinamakan black box karena tidak ada nama resmi yang diberikan oleh pengembangnya. Taylor menuangkan karyanya ini dalam sebuah buku kecil tentang kurikulum. Berkat buku inilah kemudian nama dia menjadi terkenal dan dia disegani. Model evaluasi Taylor juga dibangun atas dua dasar. Yang pertama, evaluasi yang bertujuan atau yang ditujukan kepada tingkah laku peserta didik, dan evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum suatu pelaksanaan kurikulum serta pada saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum tersebut. Berdasarkan dua prinsip ini, maka Taylor ingin mengatakan bahwa evaluasi kurikulum yang sebenarnya hanya berhubungan dengan dimensi hasil belajar. Adapun prosedur-prosedur pelaksanaan model evaluasi Taylor adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan kurikulum yang akan dievaluasi. Tujuan kurikulum yang dimaksud di sini adalah model-model tujuan behavioral, dan model ini juga di Indonesia sudah dikembangkan sejak kurikulum 1975. Adapun kurikulum KTSP saat ini maka harus mengembangkan tujuan behavioral ini jika berkenan dengan model kurikulum berbasis kompeten. Selanjutnya, menentukan situasi di mana peserta didik
mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. Dari langkah ini diharapkan evaluator memberikan perhatian dengan seksama supaya proses pembelajaran yang terjadi mengungkapkan hasil belajar yang dirancang kurikulum. Selanjutnya, menentukan alat evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik. Alat evaluasi ini dapat berbentuk tes, observasi, kuesioner, panduan wawancara, dan sebagainya. Adapun instrumen evaluasi ini harus teruji validitas dan reliabilitasnya. Dan ini adalah 3 prosedur dalam evaluasi model Taylor. Adapun kelemahan dari model Taylor ini adalah tidak sejalan dengan pendidikan karena fokus pada hasil belajar dan mengabaikan dimensi proses. Padahal hasil belajar adalah bentuk produk dari proses belajar, sehingga evaluasi yang mengabaikan proses berarti mengabaikan juga komponen penting dari kurikulum. Adapun kelebihan dari model Taylor ini adalah kesederhanaannya. Evaluator dapat memfokuskan kajian evaluasinya hanya pada suatu dimensi kurikulum, yaitu dimensi hasil belajar, sedangkan dimensi dokumen dan proses tidak menjadi fokus evaluasi model Taylor ini. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tema-tema tersebut. Apabila ada yang salah dalam menyampaikan atau berbicara, membahas mengenai materi ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Zikir fikir amal soleh, takwa intelektual profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.